yang tiba-tiba menjadi kontroversi, menjadi rame. Padahal sebenarnya niatnya juga nggak mengajarkan untuk menjadi kita ya. Tapi itu yang kita ajarkan ke anak kita, karena kita tahu banget nih karakter anak kan beda-beda. Setiap anak ada yang mudian, ada mungkin lebih sensitif, ada yang mungkin gampang emang pekaan, kan beda-beda. Tapi ngasih reward seperti itu tuh penting. Dulu kok aku kalau belajar ya, kedekatan Sarwenda dan putra angkatnya, Bertrand Peto, kerap menjadi sorotan publik karena dianggap tidak wajar. Bahkan, Sarwenda dan Bertrand sering mendapat kritik pedas hingga hujatan di media sosial, medsos. Padahal, hubungan Bertrand dengan keluarga Sarwenda, Ruben Onsu maupun kedua anak Ruben Sarwenda, sangat baik. Ruben dan Sarwenda sering memperlihatkan kedekatan mereka kepada sang putra angkat. Keduanya juga tak membeda-bedakan kasih sayang Bertrand dengan kedua putri kandungnya. Hingga beredar kabar keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda, banyak warganet yang menyinggung nama Bertrand sebagai penyebabnya. Tak sedikit warganet yang menuding ada hubungan lain antara Sarwenda dan Bertrand, hingga menjadi trending di medsos. Namun, isu tersebut seakan ditepis karena dinilai tidak beralasan. Terlebih, ketika muncul seorang ahli tarot yang menyebut akar penyebab perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda adalah masalah bisnis. Di samping itu, kedekatan antara Bertrand dan Sarwenda memang sudah bukan isu baru. Di kanal YouTube Melanie Ricardo, Bertrand Peto pernah mengungkap bahwa hubungannya dengan kedua orang tua angkatnya itu sangat baik. Bertrand juga mengungkap bahwa kasih sayang Sarwenda kepadanya tidak berbeda dengan Thalia dan Tania. Orang-orang suka bilang, kenapa Bunda jarang posting foto Onyo, panggilan Bertrand Peto, di Instagram, ucap Bertrand Peto. Sebenarnya ada fotonya, semua anak Bunda dibikin sayangnya sama, tambahnya. Bertrand juga menceritakan seperti apa kasih sayang Sarwenda yang diberikan kepadanya. Sebagai ibu angkat, Sarwenda tidak pernah membedakan perlakuan kepada Bertrand dan kedua putri kandungnya. Setiap pagi, Sarwenda menyiapkan bekal makanan untuk Bertrand sebelum menyiapkan pakaian Thalia dan Tania. Menurut Onyo nggak seperti itu kenyataannya. Apapun yang Onyo makan semua itu dimasakin Bunda, kata Bertrand Peto, jadi Bunda itu bangun jam 4 subuh masak buat kita, pergi kerja, abis itu pulangnya masak lagi buat kita siang. Mereka, netizen, nggak lihat itunya, mereka lihat postingannya aja, lanjutnya. Bahkan, Bertrand Peto sampai tidak bisa mengungkapkan rasa kasih sayang orang tua angkatnya itu dengan kata-kata. Bunda itu, sudah tidak bisa lagi Onyo bilangnya, kadar sayangnya sudah berlebihan ke anak-anaknya. Sayangnya sudah sangat sayang ke Onyo, Thalia dan Tania, kata Bertrand. Menurut Onyo, kenapa sih kalian ngehujat orang yang gak ngapa-ngapain sama kalian? Lanjutnya. Tak hanya itu, Bertrand juga mengungkap dirinya sangat sedih dan marah ketika keluarganya itu dihujat oleh netizen. Onyo paling marah ketika My Family disenggol sama orang, meskipun gak disentuh, dengan kata-kata, kata Bertrand. Pengen balas, tapi nanti gak ada hasilnya, sambungnya. Terkadang, Bertrand ingin membalas komentar cibiran netizen terhadap keluarganya, namun Ruben melarangnya. Sarwenda tampaknya tak tertarik meladeni pertanyaan awak media soal permohonan cerai yang diajukan sang suami Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alih-alih menjawab soal itu, Sarwenda lebih suka menceritakan hasil operasi plastik pada wajahnya yang dilakukan di Korea Selatan. Ia kemarin habis operasi sudah bisa aktivitas. Hari kedua sudah bisa jaga anak, kata Sarwenda ketika ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini. Ibu 3 anak itu kemudian mengungkapkan proses operasi wajah yang ia lakukan. Namun enggan membeberkan biaya yang dikeluarkan. Ditegaskan oleh Sarwenda operasi tersebut dilakukan dengan biaya sendiri tanpa adanya sponsor. Mengenai hasil Sarwenda mengaku puas.
Prosesnya dari setengah 1 sampai setengah 9. Biaya lumayan pasti, tapi ini bukan endorse ya. Jadi lumayan biayanya. Tapi senang hasil jerih payah sendiri ya. Kadang kita harus menyenangkan diri sendiri juga, ungkapnya. Kendati demikian di tengah proses perceraiannya dengan Ruben, Sarwendah memilih untuk melakukan pemulihan pasca operasi. Recovery-nya masih lama. Ini baru hari ke-13 masih lama. Jadi masih bengkak banget. Kata dokter 3-6 bulan, tandasnya. Hingga saat ini baik Sarwendah dan Ruben sama-sama bungkam soal masalah rumah tangga mereka. Bahkan Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben, juga tidak menceritakan apapun mengenai prahara kliennya. Kendati demikian, Sarwendah dan Ruben masih saling komunikasi. Bahkan sering video call saat Sarwendah dan 3 anak mereka sedang berada di Korea Selatan. Ruben Onsu dan Sarwendah bakal menjalani sidang perdana gugatan cerai pada tanggal 9 Juli tahun 2024 mendatang. Usai gugatan ini masuk ke meja hijau, baik Ruben maupun Sarwendah belum memberikan pernyataan langsung. Ruben Onsu mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Setelah ramai adanya gugatan ini, Sarwendah dan anak-anaknya diketahui berlibur ke Korea Selatan. Dilansir Detik Hot, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, Sarwendah memilih diam 1000 bahasa saat ditanya soal Ruben Onsu. Sarwendah yang ditemui usai mengisi talk show di Trans TV ini langsung melenggang ke mobil pribadinya tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Meski begitu, Sarwendah mau membagikan pengalamannya menjalani operasi wajah yang dilakukannya di Korea Selatan. Sarwendah menyebut sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Ia kemarin habis operasi sudah bisa aktivitas. Hari kedua sudah bisa jaga anak, kata Sarwendah ditemui di studio Trans TV, Selasa, 2/7. Sarwendah menuturkan proses operasi itu memakan waktu lebih dari setengah hari. Dia menyebut biaya yang dikeluarkan untuk melakukan operasi wajah cukup mahal karena tidak endorse. Prosesnya dari setengah 1 sampai setengah 9. Biaya lumayan pasti, tapi ini